berita yang sangat memilukan untuk wibawa pengadilan. Hari ini tanggal 6 Februari 2025, dalam persidangan pidana dengan terdakwa Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Persidangan ricuh, dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Saya ingin meluruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja, ya, naik ke meja dan lain-lain. Ingat, ada asap, ada api. Anda kalau memang gentleman, nggak usah ngadu-ngadu kemana-mana, Hotman, adu ilmu saja, ya kan? Anda punya disiplin ilmu, saya juga punya disiplin ilmu. Adu ilmu aja, ngapain sih kamu tuh ngadu-ngadu kesana kemari? Sidang gugatan yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman Arif Nasution kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuai kericuhan. Hal itu dipicu karena keputusan dari majelis hakim bahwa persidangan tersebut dinyatakan tertutup untuk umum. Padahal dari pihak Rasman mengharapkan sidang tersebut dinyatakan terbuka dan kalau boleh di live oleh pihak media. Karena tidak dipenuhi permintaan itu, maka Rasman dan krunya melakukan keributan dan bahkan salah satu pengacaranya naik ke atas meja. Hal itu tentu telah mencoreng wajah peradilan di tanah air saat ini. Dan seusai keributan tersebut, Hotman Paris langsung diamankan oleh pihak keamanan dan juga timnya, dan mereka pun kembali. Setelah dalam perjalanan ke rumahnya, Hotman sempat membuat beberapa video dan juga sempat diwawancarai oleh para awak media terkait dengan apa tanggapannya terhadap reaksi Rasman Arif Nasution dan timnya tadi. Dan ia memberikan beberapa catatan dan mengatakan bahwa ya, hal yang dilakukan oleh Rasman itu sangat tidak terpuji, dan bahkan ia telah melakukan atau bakal melaporkan pihak dari Rasman ke Mahkamah Agung karena itu sudah mencoreng peradilan tanah air, dan bahkan meminta Mahkamah Agung untuk tidak memberikan izin bersidang atau beracara bagi para pengacara yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Dan hal ini tentu akan berkait dengan Firdaus Wibowo, bagaimana beliau adalah salah satu PH dan yang naik di atas meja. Dan kita akan dengarkan apa reaksi atau tanggapan dari Firdaus terkait dengan keluhan atau gugatan yang bakal dilontarkan oleh pihak dari Hotman Paris terhadap Mahkamah Agung untuk mencabut lisensi atau izin dari Firdaus tersebut. Bagaimana keseruan dan juga tanggapan mereka? Mari kita ikuti video-videonya. Berita yang sangat memilukan untuk wibawa pengadilan. Hari ini tanggal 6 Februari 2025, dalam persidangan pidana dengan terdakwa Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Persidangan ricuh, dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruangan sidang karena sudah sangat tidak kondusif. Mohon kepada para ahli hukum atau para wartawan bisa menghubungi Dr. Hairul Huda untuk agar dia memberikan opini apakah perbuatan tersebut pidana atau apa. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya.
Hotman Paris. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Oke, apa nih Bang buat Rasman pesan-pesannya? Halo Rasman, kalau berperkara jangan bergaya seperti emak-emak di kampung nenekmu 50 tahun lalu yang bertengkar mulut di tepi sawah. Itu gaya emak-emak zaman dulu. Bergayalah berdebat yang tenang. Jangan marah-marahin hakim. Jangan kayak jagoan. Tubuh gemukmu itu nggak ada yang takut. Iya nih dong. Gini dong caranya. Ya. Coba. Pantas Iklim Hakim nggak mau dilamar jadi istri. Kalau gua, lihat nih. Halo Rasman, lihat dong gaya Gini doang, gini doang. Mau naik Lamborghini gua yang terbaru? Gitu caranya membuka wanita, oke? Jangan banget gitu loh. Dikiranya aku nggak datang. Ngapain gua nggak datang? Orang si botak aja itu siapa yang takut? Ya? Kalau soal pengawal mah 1000 orang juga bisa gua bawa. Tadi juga jago karate semua yang saya bawa. Ya kan? Dia kira begitu karena apa? Saya tadi sejatinya akan ngomong bahwa semua yang dituduhkan di Instagram itu adalah fitnah. Bahkan ada pengakuan dari Iklim Hakim. Pertama kali Iklim Hakim dihubungi oleh manajernya si Rahmat adalah janjinya iming-iming mau dikasih kerjaan agar Iklim Hakim tahu. Sesudah dia tahu, sesudah viral ada masalah saya dengan Iklim Hakim, dia berusaha lah masuk sebagai kuasa hukumnya karena si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama saya karena dikiranya dia dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacara. Dikiranya gara-gara aku merebut Richard Lee sebagai klien. Dulu kan ingat nggak kasus di Polda? Padahal saya sering viral sama Richard Lee gara-gara aku join skincare. Aku pernah diajak dikasih saham. Bukan, Richard Lee itu nggak pernah jadi klien gua sampai hari ini. Adik itu dia dendam terus sama gua. Makanya akhirnya Kim mengaku bahwa dari pertama ketemu, dari mulai kedua bertemu pun sudah di frame gitu, sudah dibuat seolah-olah bahwa diarahkan nanti ada pelecehan seksual, ada gitu-gitu. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Dan si Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya sudah diiming-iming, dibujuk mau nggak jadi istri ke-8. Itu pengakuan pengacaranya. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan meja sidang menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Gitu loh. Ya. Bang, tapi tadi awal pemicunya sampai ada huru-hara keributan di pengadilan itu seperti apa sih Bang? Pemicu awalnya gitu? Pemicu awalnya
dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok gitu loh, sudah disiapkan berbagai live. Dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan, sehingga perlu tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyang, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh, ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya, naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Bang, kalau boleh tahu tadi kan sempat Rasman nyamperin abang tuh di kursi persidangan. Ya itu dia. Mungkin dia ngomong apa sih bang? Agak bisik-bisik gitu. Kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pina saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih mirip karena berlian gua ke bawah syek gitu langsung. Rupanya apa khasiat berlian gua? Kena juga langsung tangannya terlem gitu loh. Untung saya nggak pukul dia. Itu kan tanpa dia makan, itu kan tugas seorang pengadilan. Ya bodyguard gua ada 20 di situ. Tapi saya suruh tenang. Ya, abang tuh bisa sekalem itu, setenang itu, padahal kan suasana tidak. Karena aku menganggap itu si Rasman itu nggak ancaman. Gue senyum. Waktu dia datang pertama udah bergaya dia, apalah. Ya begitu dia mulai teriak, tahu nggak waktu itu? Gue gini, benar nggak lihat gue gitu kan? Untung kan gue bilang gini, cuma kan harus gue menghormati sidang kan. Apakah itu cara abang buat menaikkan? Ya pertama gue nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang, tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang gue, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu? Yang kedua juga saya akan membuka semua bahwa begitu iklim hakim bersedia menunjuk dia sebagai kuasanya, langsung nggak usah bayar honor pengacara, tapi kau jadi istri ke-8. Itu pengakuan kuasa hukumnya di berbagai medsos. Itu semua saya ada, itu yang mau saya bongkar tadi. Mungkin dia grogi gitu loh. Ini berarti abang bukti konkret soal omongan itu ya bang ya? Ada semua video, ada di Intens, di mana-mana ada. Itu mau saya buka. Karena yang punya wewenang punya itu saya gitu loh. Mereka itu kan dari segi karir pengacara sama saya itu adalah udah kayak anak kecil sama orang dewasa, itu udah jauh di belakang gua gitu loh. Bang, tadi juga Bang Rasman teriak-teriak, saya tidak akan menjadi tersangka. Udah terdakwa dia. Saya tidak akan ditahan, mungkin seperti apa? Ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi memang, tapi dengan kelakuan seperti itu coba bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu kliennya akan menjauh, pengadilan akan menjauhi dia, hakim akan marah semuanya, dan tidak akan mungkin perkara-perkara bahasa. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Bang, ini bukan kejadian pertama aja seperti ini. Di sidang tanggal 24 Desember juga kemarin hakim sempat menegur tim kuasa hukumnya Rasman karena berkelakuan kayak ngevideo-videoin atau segala macam. Dan Firdaus juga sempat dinotis oleh hakim karena melawan hakim dengan kata-kata dia ini dokter, harus pakai gelar dokter, manggil Rasman segala macam. Mungkin seperti apa sih bang menanggapinya? Kelakuan pengacara dan siapa itu norak, ya. Kalau soal gelar dokter, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Itulah norak. Ya norak lah. Kasusnya pun kasus kecil, ya norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks, dituduh ada kelainan seks, ya gue nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point of return. Gue akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Abang tadi katanya Bang Rasul kan bilang mungkin siap-siap bertemu di persidangan segala macam. Tapi abang apa?
siap-siap ketemu di persidangan kayak Ya udah ketemu kok bang, ya itu bohong itu. katanya juggling, Enggak. udah pasangan segala macam gitu. Enggak. Tapi abang nggak denger itu sama sekali. Gak ada, dia pas tangan begini, cuma dengan jurus berlian, namanya jurus berlian, syek gitu kan. Ngomong apa itu, bohong itu. Tapi pada akhirnya kan abang kan diamankan. Itu kan tanpa diamankan, itu kan tugas orang pengadilan, ya bodyguard gua ada 20 di situ. Tapi saya suruh tenang. Ya, abang kok bisa sekalem itu, setenang itu, padahal kan suasana tidak. Karena aku menganggap itu si Rasman itu nggak ancaman, gue senyum. Waktu dia datang pertama udah bergaya dia, apalah. Ya begitu dia mulai teriak, tau nggak waktu itu? Gue gini, benar nggak? Lihat begitu kan? Untung nggak gue bilang gini, cuma kan harus gue penghormati sidang kan. Apakah itu cara abang buat menaikkan? Ya pertama gue nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang, tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakangku, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu? Yang kedua juga saya akan membuka semua bahwa begitu Iklim Hakim bersedia menunjuk dia sebagai kuasanya, langsung nggak usah bayar honor pengacara, tapi kau jadi istri ke-8. Itu pengakuan kuasa hukumnya di berbagai medsos. Itu semua saya ada, itu yang mau saya bongkar tadi. Mungkin dia grogi gitu loh. Iya, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok itu loh, udah disiapkan berbagai live. Dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan ya. Padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila ya kan, sehingga perlu tidak boleh dipiralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya, naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Kelakuan pengacara dan si Rasman itu norak. Lu tahu tadi, begitu tahu ada itu, Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kasat baru dia gemetar. Baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya. Pertama kali Iklim Hakim dihubungi oleh manajernya si Rahmat adalah janjinya iming-iming mau dikasih kerjaan. Agar Iklim Hakim tahu, sesudah dia tahu, sesudah viral ada masalah saya dengan Iklim Hakim, dia berusaha lah masuk sebagai kuasa hukumnya. Karena si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama Gaye, karena dikiranya dia dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacaranya, dikiranya gara-gara aku merebut Richard Lee sebagai klien. Dulu kan ingat nggak kasus di Polda? Padahal saya sering viral sama Richard Lee gara-gara aku join skincare. Aku pernah diajak dikasih saham. Bukan, Richard Lee itu nggak pernah jadi klien gua sampai hari ini.
Adik itu dia dendam terus sama gua. Makanya akhirnya Kim mengaku bahwa dari pertama ketemu, dari mulai kedua bertemu pun sudah di frame gitu, sudah dibuat seolah-olah bahwa diarahkan nanti ada pelecehan seksual, ada begitu-begitu. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Dan si Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya sudah diiming-iming, dibujuk, mau nggak jadi istri ke-8. Itu pengakuan pengacaranya. Iya, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Gitu loh, ya. Bang, tapi tadi awal pemicunya sampai ada huru-hara keributan di pengadilan itu seperti apa? Seperti pemicu awalnya? Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok itu loh, udah disiapkan berbagai live. Ya, dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan. Ya, padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan, sehingga perlu tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh, ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya, naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Bang, kalau boleh tahu tadi kan sempat Rasman nyamperin abang tuh di kursi persidangan. Ya itu dia. Dia ngomong apa sih bang? Ya, kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pinak saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih karena berlian gua ke bawah syek gitu langsung. Rupanya apa khasiat berlian gua kena juga, langsung tangannya terlem gitu loh. Untung saya nggak pukul dia. Karena gini-gini sehat nih olahraga tiap hari. Bang, ini bukan kejadian pertama aja seperti ini. Di sidang tanggal 24 Desember juga kemarin hakim sempat menegur. Ya. Oke, abang tadi kan sempat adanya insiden pengeroyokan terhadap abang ya pada saat di pengadilan Jakarta Utara itu. Jadi Rasman itu grogi. Dia kira aku tidak datang. Karena kalau aku tidak datang maka dakwaan terhadap dia batal. Karena aku saksi pelapor. Ya, tapi saya datang dan dia tahu saya ada bukti semua bahwa dia memang melakukan fitnahan gitu loh. Ya. Oke. Tapi kenapa? Iya, mungkin lanjut bang. Ya itu, dia tahu. Termasuk saya semua ada video-video pengakuan dari Iklim Hakim bahwa memang Iklim Hakim itu tidak pernah menyuruh dia untuk membuat postingan di Instagram yang menyatakan bahwa Hotman itu punya kelainan seks atau penjahat seks. Katanya sesudah konferensi pers, Iklim mengaku dia marah-marah. Kenapa kau ngomong gitu? Aku kan tidak menyuruh kau ngomong gitu. Katanya si botak itu mengatakan aman gitu loh. Itu mau saya buka semuanya. Dan di dalam BAB, Iklim Hakim juga membantah bahwa dia sudah mengatakan, Iklim Hakim mengatakan saya tidak pernah merasa dilecehkan secara seksual oleh Hotman Paris. Itu semua karangannya si botak katanya. Oke bang, bisa dibilang dari statement yang abang sampaikan di pengadilan sempat penolakan dari pihak Rasman ya bang ya, makanya beliau jadi dia itu sudah mempersiapkan semuanya, TikTok, live segala macam. Ya padahal kan materi persidangan itu karena sudah memasuki saksi ada menyangkut asusila dan menurut KUHAP hakim berwenang menyatakan
bahkan wajib hukumnya untuk menyatakan sidang tertutup untuk umum. Dia tidak mau terima karena sudah dipersiapkan, dia mau bergaya di persidangan, dia sudah dipersiapkan live TikTok dan sebagainya gitu. Jadi kan dia tidak boleh memaksa hakim, dia tidak boleh merubah undang-undang. Bang, bisa dibilang tuh Bang Rasman melanggar peraturan dari pengadilan sendiri, bahkan hingga melakukan tindakan tertentu. Jadi saya sudah itu kan sudah viral, Ketua Mahkamah Agung pun sudah tahu. Jadi saya mohon kepada Ketua Pengadilan agar dijatuhkan sanksi, termasuk kepada itu Firdaus yang naik bangku, naik bangku persidangan, injak meja. Itu pertama kali penghinaan terhadap peradilan Indonesia dalam sejarah peradilan Indonesia. Oke, kabarnya terkait viralnya ini sampai turun tangan dari Kapolres. Bukan hanya itu, karena dia kan bawa banyak preman kan, dia banyak bawa orang, dan Kapolda DKI itu langsung perintahkan Kapolres kirim polisi, ada 2 kasar dikirim sama puluhan polisi. Ya kan itu wajib hukumnya kalau ada kericuhan, apalagi di pengadilan nanti. Bang, ini kan banyak yang menjadi perhatian nih Bang, bahwa tindakan Bang Rasman sendiri melanggar kode etik advokat juga nih Bang. Udahlah, jangan diharapkan dari organisasi lah. Organisasi advokat di Indonesia itu memang sangat tidak punya, dia banyak, karena nanti kalaupun dijatuhkan sanksi dia pindah lagi. Dia kan udah pernah dipecat dari KAI, dia pindah lagi ke organisasi yang lain. Udahlah. Yang paling tepat adalah Ketua Mahkamah Agung menyatakan yang menghina pengadilan boleh dilarang, tidak boleh memang bersidang ke pengadilan. Apalagi melihat tadi juga Firdaus sempat naik-naik ke atas. Itu dia tadi, terutama Firdaus yang naik, dia entah siapa itu. Saya nggak kenal itu tampangnya itu orang. Naik ke atas meja sih. Itu kan menghina, dia cari makan di situ. Ya. Melihat ketidaksopanan dari Firdaus tersebut, menurut Abang seperti apa nih Bang? Ya itu tadi udah pelanggaran penghinaan terhadap peradilan. Ya itu dia. Mungkin Abang pada saat tadi hampir dikoyok oleh Bang Rasman, sempat shock juga nggak sih Bang? Enggak, gua nggak shock, malah gua ketawa-ketawa. Jadi semua tadi netizen di IG gua pada, kok kamu tenang banget sih, karena gua datang sidang dia ngomong. Ya kayak gua kan. Ngapain orang si botak, si gendut kayak gitu ditakutin? Apa itu kan cuma perantau di ibu kota sini, cuma pengacara biasa, nggak punya power, nggak punya apa-apa. Apa yang ditakutin? Dia mau bikin peradilan cara berperkara kayak emak-emak di kampung nenek dia 50 tahun lalu. Itu membuat klien akan kabur dari diri. Siapa yang mau jadi klien dia kalau begitu? Kalau kita kan tenang, pakai otak, analisa baru tenang. Dengan ketenangan saya tadilah yang memukul tamparan terhadap reputasi dia. Banyak juga nggak sih Bang dari keluarga atau teman-teman Abang sama profesi juga yang menanyakan kabar Abang, apalagi kan di dalam video tersebut yang bisa dibilang kan sempat viral, ada aksi yang hampir menonjok AK Bang. Semua pada bilang tenang, karena di belakang saya pun ada puluhan pengawal saya, tapi saya suruh tenang. Nggak ada yang ditakut dari si gendut kayak gitu. Dulu juga waktu dia ribut sama Richard Lee kan juga begitu, dia dorong entah mau diapain, nggak jelas itu. Ya kan? Oke. Abang mungkin melihat bisa dari kejadian ini Bang, sempat juga enggak, udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Sampai dari beliau juga meminta untuk pergantian majelis hakim gimana nih Bang? Ya itulah, emang yang pengadilan emang yang punya nenek moyang dia. Hakim kan hanya berwenang menyatakan kalau ada menyangkut asusila, kalau yang mau diberikan kesaksian itu menyangkut asusila, hakim berwenang untuk menyatakan tertutup, bahkan wajib hukumnya. Itu loh. Oke Bang, mungkin dari kejadian ini dari Abang sendiri ada keinginan untuk melapor juga nggak sih? Apalagi kan tadi adanya. Udahlah, itu mereka itu nggak ada ancaman dikit pun. Itu saya nggak, itu semua tadi mereka itu nggak ada ancaman. It just nobody. Kalau orang bule mengatakan, Hai Rasman, you are just nobody, you are nothing. Kalau dia ngerti bahasa Inggris loh.
Berarti hanya gertakan dari pihak sana ya bang ya tadi? Itu gertakan emak-emak. Emak-emak, tau nggak emak-emak? Kalau gertakan pada naga nggak kayak gitu langsung, ya. Kalau gertakan emak-emak kayak gitu, kayak di pasar impres, berantem mulut, cegengesan gitu loh. Ya kalau gua mah tenang, ya. Tapi untuk menghadapi sidang selanjutnya gimana nih abang? Udah tenang aja. Saya udah bilang he is nothing. Ngerti nggak he is nothing? Dia bukan siapa-siapa. Apa yang ditakutin? Ya. Nanti kalau dia begitu, saya akan datangkan mak-mak dari pasar impres nanti untuk ngelawan dia. Itu aja. Oke, siap. Berarti nanti untuk sidang berikutnya abang tetap datang ya bang, tetap hadir. Oke, siap. Yang Aku ada rapat lagi. Terakhir bang, ada yang ingin disampaikan gak nih? Hai Rasman, kalau nang berperkara, jangan seperti berperkara gaya emak-emak di kampung kamu, di kampung nenek kamu 50 tahun lalu, di pinggir sawah di padang Sidempuan sana. Berperkara lah yang elit, jangan cengengesan. Hormatilah persidangan, hormati hakim. Yang jelas, di Bataku kamu bukan you are nothing, kau bukan siapa-siapa. Ya, nggak akan pernah takut sama lo, oke? Akan tetap gua proses lu tersangka, terdakwa. Dan kau rasakan akibatnya wibawa kamu di mana kau jadi tersangka. Nih, oke? Tapi karena saya melihat klien saya diintimidasi, dicekek lehernya, ya wajar lah. Tapi dibilang tadi katanya melakukan dugaan menghina kepada pengadilan. Oh tidak dong. Sidang sudah ditutup, Pak. Oh, sudah Tidak selesai. ada. Sidang sudah ditutup. Kalau sidang masih berjalan, saya nggak berani. Oke. Itu berkaitan kode etik. Karena sidang sudah ditutup dan karena sidang itu sudah ditutup, mereka melakukan tindakan hakim sendiri terhadap klien saya. Oh nggak bisa itu. Itu loh. Makanya saya jadi gowang gitu. Jadi Superman. Iya. Ya harus lah. Karena harus diganti. Nggak bisa. Ini berjalannya tetap begini terus. Keributan ini karena hakim kok. Ya, ribut ini karena hakim dari awal tuh tunjuk. Sementara kalau bicara dengan jaksa penuntut umum baiknya bukan main. Tapi kalau mau kita, apa kamu? Kamu, ini hakim apa? Apa setan? Apa ini nih? Bingung gua jadinya. Prosesnya berapa lama sih bang untuk pengajuan penetapan hakim Tanggal baru? 20 akan ada sidang baru, ya. Sidang diundur kan? Penundaan sidang tanggal 20 akan ada hakim baru. Itu udah. Saya minta ya hakim baru. Itu udah dipastikan atau Udah nanti? pasti. Kalau hakim nggak dikasih yang baru, kami nggak akan mau sidang. Oh, siap. Jaksa juga yang mencoba untuk menggerumuti klien saya. Makanya jaksa tadi saya tunjuk mukanya, saya bilang kamu perang aja sama saya. Kamu ribut aja sama saya bilang. Karena secara spontan saya naik meja. Karena lihat klien saya seperti intimidasi. Saya teriak kamu. Ada bahasa-bahasa saya yang nggak pantas diucapkan. Akhirnya saya bilang kamu naik ring aja sama saya. Ngapain kamu klien saya gituin? Jaksa kamu naik ring. Bilang gitu. Jadi akhirnya masalah itu bisa clear ya. Tapi tetap kami dengan ketegasan kami meminta agar hakimnya diganti. Karena dari awal hakimnya ada arogan banget. Gitu loh. Kita sebagai pengacara dibentak-bentak. Serangan kita ini anak kecil gitu. Kita dibentak-bentak. Cara penyampaian ada yang santun. Sebagai hakim. Ada kan? Kita mempunyai pendidikan psikologis, ya kan? Mempunyai pendidikan etika dalam berkarya atau bertugas. Masa seorang hakim bikin bentak, memang kita siapa? Kita ini officium nobile, lembaga terhormat, ya kan? Profesi terhormat. Kita tidak pernah terikat dengan siapapun dan kita tidak dibawa di bawah siapapun. Ya kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sebenarnya tidak akan pernah kami takuti ancaman apapun. Selama kami ada salah pembelaan, selama ada titik kebenaran, kami akan terus menyuarakan ini. Tadi abang ngeliat langsung narasman dicekek bang, ya. Rekamannya ada? Ada rekamannya ada. Ada rekamannya. Siapa itu yang melakukan itu? Yang pertama itu yang melakukan adalah oknum pegawai Mahkamah Agung, ya. Iya Mahkamah Agung lah, karena logonya kan Mahkamah Agung. Tadi di mana dia bisa ditelusuri. Dia datang dengan euforianya mengamankan. Kan padahal Bang Rasman itu masuk tuh untuk membisikkan Hotman, bukan mau ribut, mau ngebisikin, gitu loh, ya kan? Mau bisikin entah apa, omongannya bisikin aja, gitu. Karena sidangnya udah habis kan gitu. Sidang selesai, ya sedang lagi ngobrol, tapi terlalu euforia nih pegawai pengadilan, sehingga dia begini, begini Bang Rasman begini, melerai. Seperti di laut, tapi dicekek rasanya. Gimana mungkin kalau lerai kan begini nih. Sudah bang, sudah gitu kan. Gimana nih ya? Gitu bang, begini.
Lu ngeliat klien saya diginiin, oh tak dulu. Gue pengacara di Bodago, gue sikat sekalian. Ya. Tapi itu naik ke meja, apa namanya, spontannya apa? Saya nggak pernah niat naik ke meja. Karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya pernah bela diri, ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu untuk kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya tidak ke meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya tidak ke meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Gitu. Ya. Tapi yang itu kan pada akhirnya viral nih Bang, artinya abang sendiri nih, apalagi respon netizen sendiri, ya kan? Gak apa-apa, saya gak peduli sama netizen. Saya penting saya pengacaranya Rasman, gak ada urusan sama netizen kalau mau berkata jahat kepada saya. Tapi kalau netizen yang baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dapat pahala kan. Saya ingin meluruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja, ya, naik ke meja dan lain-lain. Ingat, ada asap, ada api. Anda kalau memang gentleman, nggak usah ngadu-ngadu kemana-mana Hotman, adu ilmu saja, ya kan? Anda punya disiplin ilmu, saya juga punya disiplin ilmu, adu ilmu aja. Ngapain sih kamu tuh ngadu-ngadu ke sana kemari, pakai ngadu ke sana kemari, bicara ke sana kemari, minta pendapat dan lain-lain. Pendapat Anda aja, memang Anda bukan sarjana hukum, hah? Anda pakai minta pendapat pada doktor atau profesor. Pendapat Anda bagaimana? Tindakan Anda tadi, ya? Bagaimana tindakan orang yang pakai baju batik masuk tadi? Itu. Bagaimana tindakan para jaksa-jaksa yang datang langsung mengelilingi Bang Rasman Arief Nasution, klien saya? Itu. Jadi saya itu refleks, ya, ketika saya ingin menyeberang ke sana, tapi saya ditahan oleh jaksa dan akhirnya saya debat dengan jaksa. Saya menyeberang itu ingin melindungi klien saya, karena klien saya sudah sedemikian rupa didorong, dicekek, kayak semacam dicekek, kerahnya dipegang. Nah, ini saya nggak terima sebagai pengacara. Kami duduk tertib kok. Kami tim pembela Rasman Arief Nasution duduknya tertib semua awalnya. Tapi ketika Bang Rasman ingin berbicara dengan Bang Hotman, ya, berbicara loh, hanya berbicara. Ya, mereka berbicara apa nggak tahu kita. Hanya ingin berbicara, kok tahu-tahu datang anak-anak yang pakai batik itu, lalu menarik kerahnya Bang Rasman, klien kami, dan mendorong begini lehernya. Dan Bang Rasman pun nggak terima. Nah, secara spontan saya menunjuk beliau dan saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah nyampe atas meja mau loncat ke sana. Tapi ada jaksa, rombongan jaksa yang melarang saya dan menunjuk saya dengan kalimat-kalimat yang gak pantas. Nah, makanya saya balas lagi. Kita ribut aja. Saya bilang gitu. Kalau kamu, nih kan saya bilang tadi, awalnya dari rombongan jaksa dulu masuk semua ke dalam. Gitu. Kami menghargai kok setelah hakim mengetuk untuk menunda persidangan, ya kan, diskors. Kami menghargai itu semua. Tidak ada yang berdiri kami satupun. Tapi ketika anak yang baju batik itu euforianya, entah pegawai Mahkamah Agung tak apa itu datang dia. Datang dengan euforia narik kerah bajunya klien kami dan mendorong klien kami, itu kan namanya nggak adil. Kalau mau misahkan jangan begitu caranya. Lalu masuk lagi rombongan jaksa kelilingi Bang Rasman, maksudnya apa itu? Memangnya kalian pamdal, jaksa duduk aja di meja. Kalian juga kalau bicara masalah melanggar kode etik, kalian juga jaksa melanggar kode etik. Kami diduluani oleh kalian, ya. Ingat itu Hotman, ya. Jangan cari pembelaan. Kau debat aja sama saya tunggu kamu di TV, ya. Makasih. Aduh, Bang Hotman, gue jadi sedih ngelihat lu, Bang Hotman. Lu ngapain teriak sana teriak sini minta SK gue dicabut? Aduh, lu kayak nggak ngerti produk hukum lu ya, Bang Hotman. Bang Hotman ini kayak nggak ngerti produk hukum, ya. Tolong Bapak Menteri, pengacara tim saya, cabut itu SK biar dia tidak bisa sidang kemana-mana. Memang kenapa? Saya lawan berat kau selama kau jadi pengacara, Bang. Hah? Selama kau jadi pengacara, saya lawan berat kau gitu. Aduh, Bang, jangan permasalahkan saya naik ke meja. Itu spontanitas. Ya, karena klien saya udah didorong duluan. Istrinya Bang Hotman udah teriak-teriak minta pertolongan. Istrinya Bang Rasman, sorry. Istrinya Bang Rasman teriak-teriak sudah minta pertolongan. Gitu loh. Lalu jaksa masuk semua ke dalam. Ya kami jelaslah protes. Kenapa bukan pamdal yang masuk ke dalam ini? Kenapa klien kami dicekek oleh orang yang batik 2 orang? Kalau memang mau mencekek klien kami atau mau memukul atau memisahkan, izin dulu dong kepada kami PH-nya. Jangan mentang-mentang kalau misalnya mengatasnamakan pengadilan, mungkin keamanan dalam atau apa. Jangan mentang-mentang pamdal tidak menghargai kami sebagai kuasa hukumnya. Kalau Bang Rasman Arief Nasution menyamparin Bang Hotman,
ke bangkunya itu, mungkin ada diskusi mereka. Kita positif thinking aja, barangkali mau negosiasi biar damai dan lain. Positif thinking aja, orang mereka nggak ngapa-ngapain kok. Mereka nggak main pukul-pukulan kok. Tato yang heboh pegawai pengadilan yang 2 itu yang pakai batik. Lalu ditambah lagi sama jaksa yang datang teriak-teriak. Apa coba teriak-teriak memprovokasi? Kami tim kuasa hukumnya Bang Rasman santai-santai aja kok, duduk baris teratur di meja. Kami tertib kok. Gitu loh. Hanya saja ketika kalian jaksa teriak-teriak, saya loncat. Saya pikir kalian tuh mau ribut sama Bang Rasman, klien saya. Karena saya nggak ngeliat lagi Bang Rasman di situ. Gitu loh. Waktu ribut itu saya sambil baca WA, balas WA karena kita udah mau pulang. Gitu loh. Ketika saya lihat Bang Rasman udah nggak ada, saya kaget. Loncatlah saya. Saya tunjuklah mereka, kamu jangan main cekek-cekek dong. Saya bilang, spontan. Loncat itu nggak sengaja. Lalu ada jaksa yang menyuruh saya turun, ya saya turun menghormati. Dan kebetulan sidang sudah habis pula kan, sudah selesai. Gitu loh. Kita bukan masalah gua naik ke meja. Yang bermasalah sekarang saus petak, siapa yang tanggung jawab ini? Ini kan keributan berawal dari saus petak. Siapa yang nih bajak saus petak ini? Yang gua cari sekarang ini yang bajak saus petak siapa? Itulah yang mau kita jelaskan di TV, di media sosial. Karena Hotman Paris udah keluar-keluar kemana-mana bahwa Bang Rasman ini klien saya ini adalah pengacara yang diduga mesum. Makanya saya balikin, siapa yang mesum? Lo Hotman atau Bang Rasman? Gitu loh. Bang Hotman, ingat ada gium ya. Ingat nih, sekali lagi ya. Hartamu, ya, jabatanmu, semua itu tidak menentukan satu kebenaran sama sekali. Ya, propertitas, et dignitas, non spondet veritatem. Ingat itu. Hartamu, jabatanmu, mahkotamu, tahtamu tidak sama sekali mencerminkan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kau itu orang kaya, orang terhormat dan lain, belum tentu kau benar. Jangan sombong, jangan selalu orang dikucilkan karena tidak punya Lamborghini, karena kecil tidak punya berlian. Janganlah Bang Hotman. Kau teriak-teriak lagi sekarang sama menteri, minta agar SK saya sebagai pengacara di stop biar tidak bisa beracara di seluruh Indonesia. Kenapa? Kau takut sama saya? Kau takut lawan saya? Saya tunggu kau di TV. Kita debat. Ya, Bang Hotman, dengar ya. Saya tantang Anda debat di TV. Karena di debat di pengadilan Anda takut kabur. Ya. Jadi kau teriak-teriak minta tolong itu. Firdaus melanggar content of court. Tolong dibekukan. Tolong dia dicabut sebagai pengacara. Jangan lagi suruh berbicara. Memangnya yang mau jadi pengacara hebat kau doang. Aku juga mau. Dengan ilmuku. Hah? Memangnya yang punya backing tinggi kau doang. Hah? Di negara ini yang punya backing juga gue juga punya. Bukan lu doang, Hotman ya. Ya, jangan lu bangkit-bangkitkan ini gue, Bang Hotman. Gue menghargai lu ya. Jangan sok-sok lu backing. Ya, duit banyak. Ya, nggak perlu begitu. Zaman sekarang ini normatif aja. Gunakan teori hukum dan politik hukum, itu aja di persidangan. Nggak usah pakai lu. Misalnya lu lobby karena lu punya duit, jaksa lu bayar, hakim lu bayar misalnya. Lu bayar semua. Lalu jadi juara. Sehingga semua keputusan dimenangkan oleh lu. Nggak gitu, coy. Ketika lu dapat lawan yang pas seperti gue, nggak akan bisa kutik duit lu. Ingat. Ya. Jangan sombong lu punya duit ya. Yang punya duit bukan lu doang. Di Indonesia ini yang punya duit bukan lu doang. Ya, gue punya gunung, bukan punya duit. Ya, lo tahu gunung? Ya. Jadi jangan sombong Bang Hotman ya. Ingat itu. Ya. Jadi dari saya itu aja. Sadarlah Bang Hotman. Lu udah tua, kasihan anak bini lu. Sadarlah. Jadilah orang tua yang baik, ayah yang baik, kakek yang baik. Ya. Gue pengagum lu juga. Gue dengan gentleman gue bilang gue pengagum lu juga. Ya, karena gue banyak belajar dari lu sebagai pengacara. Ya Bang Hotman, makasih sudah selalu bravo. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi dan barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar ya.